Ibu Guru SMP Negeri 3 Jatinong. Dan tidak lupa yang saya banggakan, Mas Afif selaku guru penggerak dari SMP Negeri 3 Jatinong. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kedua program guru penggerak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kegiatan kami, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti difokuskan untuk sekolah SMP Negeri 3 Jatinong, yang sepenuhnya nanti akan dibantu oleh calon guru penggerak yaitu Mas Afif. Untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila nanti atau sampai selesai kegiatan ini mengganggu waktunya yang seharusnya Bapak Ibu mengajar, kami ganggu sebentar ya Pak Bu. Kami mohon maaf. Untuk kelancaran ini memang yang pendampingan individu kedua ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh calon guru penggerak, harus melibatkan teman sejawat kepala sekolah seharusnya, tapi karena beliau sudah sibuk kita maklumi, jadi kita yang bisa melaksanakan. Nanti mohon partisipasinya apabila dari penyaji meminta beberapa pendapat terkait dengan visi SMP Negeri 3 Jatinong maupun prakarsa perubahan, kami mohon Bapak Ibu untuk memberikan saran dan pendapatnya. Begitu. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada calon guru penggerak Muhammad Afif Ahmad. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ibu Tri Edah Sumarasiwi selaku pengacara praktek CGP Angkatan 7 Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jatinong. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu lagi Bapak Ibu setelah sebelum lama kita sudah ketemu kemarin, sedikit berbincang-bincang, sedikit ya agak banyak, sedikit ya 1 jam 30 menit, tidak sedikit berbincang. Nah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah besok kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu Guru sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya ada pendampingan individu yang harus melibatkan Bapak dan Ibu, seharusnya Ibu kelas-kelas, tetapi karena tidak ada dua lapor-lapor, insya Allah nanti kelas-kelas tahu isinya seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan ada diskusi ya Bu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMP Negeri 3 Jatinong. Bapak Ibu sekalian, nah tujuan diskusi pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu sekalian, visi itu adalah cita-cita, tujuan, istilahnya itu tujuan ya, tujuan diadakannya suatu kegiatan atau suatu institusi itu perlu adanya visi. Selanjutnya Bapak Ibu Guru sekalian,
Nah ini ada, sebelum kita awali ini ini nanti ada sedikit video nanti duduknya Koneksi Bluetooth berhasil. coba nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ini adalah film yang mungkin anak-anak kita tonton. Bernard, oh nggak tahu namanya ya. Bernard. Kita nonton film dulu. Oke, sing liyane nanti nonton di rumah ya Pak Aris. Nah, oke. Oke Bapak Ibu sekalian, setelah menonton video tadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil apabila dikaitkan dengan visi atau tujuan? Ada yang, nah tadi Bapak Ibu sekalian sudah istilahnya itu melihat Bernard tadi. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film lucu tadi? Mencapai suatu tujuan. Kita harus berjuang untuk mencapai tujuan yang kita capai, yang ingin kita capai, sekalipun itu banyak sekali tantangan. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ada lagi?
Jadi ada Terima kasih. Melihat gambar tersebut bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu tadi dengan beberapa jalan yang ditempuh. Iya. Ya, jadi ada banyak jalan Iya. dari ya tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang ingin mungkin ada sudut pandang yang lain. Oke, Pak Aris ada pandangan yang lain. Nonton Firman Raka. Oke, ternyata di gambar tadi kita itu kan kadang-kala meremehkan kekuatan kita. Kadang-kala kita tidak tahu kekuatan kita, dikira kita itu lemah, kemudian butuh bantuan. Ternyata setelah kita jalani, ternyata baru kita tahu bahwa kita itu punya kekuatan, punya kemampuan. Cuma mungkin karena kemampuannya tidak diasah, tidak dipakai ya, kemudian kita nggak tahu. Gitu. Biasanya Nah, ada lagi tidak? Sudah? Oke, sudah. Nah, tadi ada banyak sekali tadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari Bu Suami. Kita harus berjuang. Tadi bukan ini banyak rintangan, banyak jalan. Kemudian Pak Aris ternyata, wah ini bisa melihat istilahnya itu di balik sesuatu itu Pak Aris bisa melihat ternyata tadi itu kata Pak Aris tadi, ternyata kita itu punya kemampuan yang tersembunyi, yang belum tereksplorasi seperti itu. Nah, itu adalah benar semuanya Bapak Ibu Guru. Tadi si Bernard tadi punya impian. Impiannya tadi adalah pengen mendaki suatu gunung es. Nah, kemudian si Bernard tadi mencari-cari alat apapun yang dia miliki, bahkan palu yang seharusnya tidak dipakai untuk memanjat pun digunakan untuk memanjat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya tidak bisa maksimal. Nah, tidak bisa maksimal, terus jatuh kemudian tadi. Nah, tadi sama yang disampaikan Pak Aris tadi, benar sekali. Ternyata setelah kita melakukan suatu atau menjalani suatu aktivitas untuk menggapai tujuan, ternyata muncullah istilahnya itu potensi yang ada di dalam diri kita yang sebelumnya kita nggak tahu. Ternyata kita itu punya potensi yang luar biasa sekali, yaitu tadi kalau Bernard tadi punya apa tadi itu punya cakar, punya kuku yang dia gunakan untuk mendaki dengan lebih mudah daripada menggunakan alat tadi. Nah, itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Dan saya ada satu lagi pelajaran. Nah, setelah kita mengetahui potensi diri kita ternyata luar biasa, ternyata si Bernard tadi sebelum ke atas ternyata dia sedikit agak sombong ternyata Bu. Nah, agak sombong, wah seharusnya tidak boleh pull up badan, padahal cara istilahnya itu mau sampai tujuan dan pagar saya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya jatuhlah dia. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah pelajaran kita. Misalkan kita besok sudah mempunyai istilahnya itu skill yang bagus, pengetahuan yang luas, kemudian jangan lupa kita itu jangan sombong Bapak Ibu. Ternyata kalau sombong itu ternyata bisa menghancurkan diri sendiri seperti itu. Itu adalah pembelajaran dari video yang tadi kita tonton bersama. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada salah satu puisi dari I.R. Soekarno. Nah, ini aku melihat Indonesia. Ini saya bacakan Bapak Ibu. Jikalau aku berdiri di pantai Neliat, tadi apa juga nggak tahu nih Pak. Jikalau aku berdiri di pantai Neliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Neliat itu. Aku mendengar lagu. Nah, jadi aku mendengar lagu saja Indonesia. Ini puisi ya, caranya baca gimana? Jikalau aku berdiri di pantai Neliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Neliat itu. Aku mendengar lagu saja di Indonesia. Kemudian adanya, jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau,
aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Tidak ada artinya sebenarnya. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Kemudian, jikalau aku banyak sekali ya. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke Bapak Ibu Guru sekalian, dari pantun tadi, dari puisi dari Pak Iyar Soekarno tadi, ada visi besar yang ada di dalam kandungannya. Apakah visi itu Bapak Ibu? Indonesia. Iya. Melihat semua dengan bingkai Indonesia. Nah, tepat sekali itu ada tadi. Jadi melihat semuanya untuk bingkai Indonesia. Maksudnya adalah Indonesia itu sebenarnya itu luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Tetapi Iyar Soekarno punya tujuan yang sangat besar, yaitu pengen menyatukan seluruhnya, tidak berkotak-kotak, yaitu satu, yaitu Indonesia. Itu adalah tujuan besar visi Iyar Soekarno untuk bangsa Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, nah tadi pembukaan tentang visi Bapak Ibu, beberapa visi atau tujuan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ini kita sebagai guru pasti juga punya visi, pasti juga punya tujuan, pasti juga punya target yang harus kita perjuangkan. Nah ini ada kalimat terumpang atau cita-cita untuk murid Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama, pertanyaan kalimat terumpang itu adalah kita memimpikan murid-murid yang, nah tidak ini dijawab Bapak Ibu. Maksudnya kita sebagai guru Bapak Ibu, kita itu memimpikan murid yang bagaimana? Berkarakter ya. Berkarakter, kemudian beriman, pandai, apalagi disiplin, ada lagi berbudaya, beriman, ya sudah, peduli lingkungan. Nah, ada lagi pengen Bapak Ibu pengen berprestasi, harus terampil ya, bisa membuat batako, itu salah satu jadi terampil. Bertanggung jawab, ada banyak sekali nanti. Ada lagi kita kira-kira pengen murid kita itu bisa itu seperti apa sih, jadi apa? Nah, ternyata berkarakter, beriman, pandai, disiplin, berbudaya, berbudi, peduli lingkungan, berprestasi, terampil, dan bertanggung jawab. Ternyata kita memberikan tujuan kita. Ini kita sepakati Bu, ini tujuan kita bagus. Ya, kita sepakati bersama. Ini merupakan tidak membutuhkan murid yang seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Wah, ini kayak kita seperti murid yang baru menjawab soal titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa dilayani
anak yang bisa dibanggakan. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, bisa betul? Oke. Calon pemimpin masa depan, betul. Ayo, apalagi Ibu, kita generasi perubahan. Agen perubahan, ya. Nah, jadi kita itu percaya bahwa murid adalah generasi bangsa, calon bangsa, generasi penerus, kemudian generasi perubahan. Nah, seperti itu. Itu adalah harapan kita. Kita percaya itu murid itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa? Kira-kira di SMP 3 Sarjana itu mengutamakan apa sih? Kita itu akhlak, oke. Akhlakul karimah ya bukan ya? Akhlakul karimah itu apa lagi Bu? Kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab. Mengutamakan apa lagi? Tadi akhlakul karimah, kemudian kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, prestasi. Mengutamakan berarti prestasi. Prestasi dalam bidang akademik, non akademik, akademik, dua-duanya. Prestasi dalam akademik dan non akademik. Tidak dimungkiri di sekolah kita memang akademik juga bisa diperhitungkan. Kemarin ada anak yang juara tapak suci, silat Ibu. Nah itu mutu juga ternyata luar biasa sekolah kita itu ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah kita kayak murid itu sadar, orang ini sadar tentang apa sih? Kita kenal murid kita itu sadar nggak Pak Aris? Sadar ya. Sadar tentang apa ya murid kita? Nah, oh ternyata murid kita itu sadar akan hidup bersih gitu Bapak Ibu. Jadi hidup bersih, berarti kesehatan gitu Bapak Ibu. Murid kita sadar kedisiplinan tapi benar itu iya. Yang penting sadar ya, jadi kedisiplinan ya. Berarti murid kita itu sebenarnya sadar kedisiplinan ya. Oh, berarti sadar betul bahwa mereka punya potensi, benar. Potensi. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira murid kita itu sadar tentang apa sih gitu? Nah, berarti murid kita sadar mereka butuh bimbingan gitu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang ke-5. Kita warga sekolah ini yakin untuk maju. Masih bersama mereka dulu. Oke. Jangan diplesetkan maju mundur ya Bapak Ibu. Kemarin Pak Aris dan Kelosa maju mundur gitu. Ya, jadi maju bersama meraih cita. Nah, yakin untuk semuanya itu maju, untuk pikiran itu bersama meraih cita-cita dia. Kemudian yang terakhir,
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ya, butuh kerjasama meraih cita. Ada lagi? Komitmen dan komunikasi. Nah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa butuh kerjasama meraih cita, kemudian komitmen dan komunikasi. Ada lagi? Butuh penghargaan. Butuh apresiasi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu guru sudah mengisikan istilahnya itu kalimat penumpang yang ada di slide tersebut. Semuanya sudah mengikuti untuk menjawab pertanyaannya. Sekarang coba kalimat penumpang itu kalimat yang belum lengkap, Pak Arief. Jadi butuh dilengkapi. Jadi kalimat penumpang itu kalimat yang belum lengkap yang biasanya nanti harus diisi oleh anak-anak dan guru. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Guru. Setelah Bapak Ibu Guru semuanya tadi menjawab dengan baik, dengan istilahnya lengkap, sekarang coba Bapak Ibu Guru sekalian. Jawabannya tadi tak ada di sini ya. Tadi coba kita bandingkan dengan sekolah kita. Apakah tujuan kita sebagai Bapak Ibu Guru ini sudah semuanya ada di dalam visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ini visi sekolah kita itu cerdas, terampil, beriman dan berbudaya. Oke, ada masukan dari Bu Uswati, tambah peduli lingkungan. Iya. Pak Res, ini perlu edit ini. Ini visi sekolah kita cerdas, terampil, beriman dan berbudaya dan peduli lingkungan. Berarti ini. Berarti karena kita sekolah biasa. Nah, kita alhamdulillah kemarin mendapatkan penghargaan termasuk sekolah adiwiyata di tingkat provinsi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, peduli lingkungan. Jadi cerdas, terampil, beriman dan berbudaya dan peduli lingkungan. Nah, apakah semua tujuan tadi sudah masuk di dalam sini Bapak Ibu? Cerdas, terampil, beriman, berbudaya dan peduli lingkungan. Nah, ternyata sekolah kita visinya sudah komplit. Cerdas berkaitan tentang istilahnya itu kognitif atau kepintaran seperti itu, intelijensi. Nah, keterampilan berkaitan tentang skill tadi Pak Arief bilang skill. Nah, bisa untuk nyetak batako Pak Arief. Skill ngambil tomat terong, bisa membuat dan lain sebagainya. Nah, ini terampil, maksudnya terampil. Nah, ini sudah ada. Kemudian beriman. Nah, ini alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak sekali program yang berkaitan tentang keimanan. Salah satunya adalah yang pertama adalah membaca pembacaan juz amma setiap hari dipandu dari sumber suara. Kemudian ada sholat zuhur dan Jumat berjamaah. Kemudian ada pengajian Ahad pagi. Kemudian baru itu dulu ya. Ada lagi, ada ekstra yang itu ada ekstra tambahan yaitu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ini semuanya itu sesuai dengan visi sekolah kita yaitu salah satunya beriman. Nah, kemudian berbudaya. Tadi kita sudah singgung belum ya, berbudaya itu sebenarnya. Dan ini ada sudah. Nah, dan ada satu lagi tadi tentang peduli lingkungan. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah visi sekolah kita yang sekarang ini
ada tambahan, ada revisi, pengen ada yang merevisi, ada masukan, apakah masih ada yang kurang terkait tadi? Nah, akhlakul karimah, kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, prestasi, ataukah sudah semuanya? Ini cukup, ini sudah melingkupi segala mencakup semuanya. Kalau di sini ya Mas ya, Iya. sebenarnya itu karena memang harusnya kan visi itu memang diupdate ya. Jadi memang tidak seperti itu selamanya. Visi itu kan Iya, bisa berarti berkembang gitu. yang sudah ada di dalam buku ini kan sebenarnya beriman, berbudaya, cerdas, terampil dan beriman. Oh, beriman yang pertama gitu. Beriman, berbudaya, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Nah, ini saya juga yang belum diupdate. Itu yang belum diupdate. yang dijelaskan adalah yang di depan. Nah, Visinya sudah. Yang terbaca masyarakat. Iya, Iya. bisa diupdate itu harusnya. nah, Ayo bergerak. ya ini Kita update. besok berarti PIR-nya Pak Aris ya. Lupa. Oke, ya. Oke. Sana Mas, sana. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, beriman, ya, saya juga cocok beriman itu di paling depan ini karena berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai agama Islam, semua beragama Islam, tujuan akhir hidup kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semoga kita semuanya diberikan istilahnya itu kesadaran dan diberikan kemudahan agar besok kita dalam menjalani kehidupan bisa sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW dan sesuai dengan pedoman kita yaitu Al-Quran. Itu adalah beriman, kemudian berbudaya. Ternyata ini ada budayanya, budaya yang di sekitar kita seperti tari gedruk, kemudian ada wayang, ada karawitan, gamelan, ini sudah ada. Nah, ini sudah berbudaya. Kemudian cerdas ini berkaitan dengan akademik, terampil dengan keterampilan dan peduli lingkungan. Nah, ini karena lingkungan kita termasuk lingkungan yang agak ke barat-baratan, maksudnya adalah istilahnya itu sangat asli sekali, banyak sekali tumbuhan di dalamnya. Kanan kirinya ada durian yang sekarang sudah berbuah dan banyak sekali. Nah, ini sangat asri ini. Nah, ini kita bisa menjaga lingkungan kita agar bisa istilahnya itu menjadi tempat yang nyaman dan sehat untuk ditempati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Berarti sepakat ini untuk visinya beriman, berbudaya, cerdas, terampil dan pendidikan, ini sepakat ya? Sepakat. Jadi tidak ada perubahan ya? Sementara belum. Mau kenal besok ke depan ada kan kita nggak tahu. Nah, sementara ini kita sepakat ya dulu. Kemudian, nah selanjutnya, nah ini sudah sesuai tadi ya. Apakah visi kita selama ini sesuai dengan cerita kita? Berarti sudah nih Bapak Ibu Guru. Tadi sudah semuanya. Terus adakah yang ingin disesuaikan atau tambahan dari visi kita? Sementara belum. Nah, ke depan ada, mungkin ada bisa jadi. Nah, Karena yang terbaca itu kan berarti sudah. iya, berarti sudah ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan. Nah, berarti tidak statis tapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya, ini guru, ini ada pertanyaan lagi, yaitu sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Bagaimana seharusnya sih murid itu bersikap, bagaimana seharusnya sih guru itu bersikap, kepala sekolah dan orang tua bersikap agar nanti itu sesuai dengan visi yang sudah kita sepakatikan di bawah. Seharusnya murid itu seperti apa sih Bapak Ibu? Murid itu untuk mencerminkan visi itu murid itu harus bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Oke Pak Aris, coba. Ya kalau visi tadi kan
rajin beribadah. Terus kemudian berbudaya, muridnya harus menghormati apa? Ya melestarikan budaya setempat, dan kita kan sudah ada banyak murid yang ikut kegiatan karawitan, ada yang paduan suara dan lain sebagainya. Terus cerdas nggih, murid kita nopo sekolah kemarin juga ikut lomba OSN juga walaupun tidak menang. Terus apa mungkin? Terampilnya banyak kegiatan apa? Kita juga terampil dalam bercocok tanam karena sekolah kita di Wiyata kemarin ada program ekstra, kita kan juga hortikultura, anak-anak diajari untuk bercocok tanam nandur kunir, jahe, terong, tomat, lombok, itu. Terus kan juga peduli lingkungan, kegiatan kita untuk setiap bulan sekali kan ada, setiap bulan 2 kali itu ada kebersihan, ada Jumat bersih, ada disambung dengan Jumat ya, dengan kita makan bersama. Itu Mas Arif. Bagus sekali. Oke, bagus sekali jawaban Pak tadi tentang murid seharusnya bagaimana untuk mencerminkan visi yang sudah disepakati di sekolah. Kemudian kalau gurunya, gurunya itu harus seperti apa agar nanti visinya itu bisa terwujud, bisa tercapai. Itu gurunya itu harus seperti apa? Ini monggo Ibu Karli. Kita sebagai guru semestinya kita menjadi contoh. Jadi yang pertama tadi terkait dengan ibadah dan jalan sudah dikatakan Pak Aris, kalau murid saja juga ibadah, otomatis gurunya sebagai contoh juga ikut terjun. Kemudian yang lain juga untuk kerawitan, untuk budaya juga guru harus menjadi contoh. Dalam arti guru yang profesinya sebagai kerawitan, guru kerawitan mestinya juga harus nomor 1 di depan. Kemudian untuk disiplin juga, kita juga sebagai guru harus berusaha. Paling tidak disiplin datang. Kita masuk jam 7. Insya Allah kita berusaha sebelum jam 7 harus sudah ada di dalam sekolah. Kemudian untuk peduli lingkungan itu juga sudah dilaksanakan oleh beliau. Bapak Ibu guru semuanya juga ikut berkecimpung di dalamnya tentang masalah kebersihan. Jadi ikut langsung ikut kebersihan, misalkan membersihkan lingkungan dan seterusnya. Sudah mungkin. Terima kasih atas jawaban dari Bukari tadi, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bukari. Nah tadi Bukari, jadi sebagai guru itu ditekankan bahwa kita itu harus memberi contoh Bapak Ibu. Ternyata misalkan kita menyuruh anak kita untuk kebersihan, tetapi Bapak Ibu guru berdiam diri di ruang guru. Jadi yang kerja hanya siswanya, gurunya masih duduk-duduk. Nah itu tidak bagus. Kemudian tadi ada sholat berjamaah. Nah ini mohon dulu karena itu sebenarnya bukan istilahnya itu perintah dari atasan, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jalankan. Nah, kalau bisa bersolat berjamaah bersama, monggo itu sekalian bisa dapat mendampingi anak-anak. Jadi bisa istilahnya itu kalau diibaratkan itu sekali tepuk 2 lalat itu, atau gimana sih itu? Oh iya, sekali tepuk 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali. Oh iya, ada lagi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ternyata itu istilahnya kata-katanya. Nah, kemudian ada kepala sekolah karena buku pengasuhan tidak ada, gitu. Kita bisa itu kepala sekolah. Ada yang ingin memberi masukan kira-kira kepala sekolah itu harus seperti apa sih biar nanti visinya tercapai
satu. Yang pertama harus bisa mengakomodir seluruh keinginan dari bawahannya, dari anak-anak, dari guru, begitu ya. Terus yang kedua, seorang kepala sekolah harus bisa memberi contoh, gitu. Karena keteladanan itu nomor satu. Suruh disiplin tapi kepalanya nggak disiplin, ya nanti paling meter sedikit. Itu. Terus yang ketiga, intinya mensupport visi yang sudah ditanamkan, kita kerjasama, beliau bisa mengakomodir semua, bisa menjembatani agar kemudian bisa bersinergi dan tujuan bisa tercapai. Itu masukan untuk kepala sekolah. Terima kasih. Luar biasa sekali teman-teman untuk Bu Suwati. Semoga Bu Nur ini barokah mendengarnya dan bisa menjadi istilahnya itu notice atau bisa dimaksudkan untuk Bu Nur ini. Kepala sekolah itu harus bisa menguasai semuanya, mengayomi semuanya seperti itu Bapak Ibu. Ada permintaan sana sini diusahakan untuk istilahnya itu bisa istilahnya terpenuhi seperti itu kepala sekolah. Ternyata berat juga ya jadi kepala sekolah. Ya ini kalau saya belum terpikirkan ke situ Bapak Ibu. Yang penting ini belajar dulu ya. Nah, oke. Yang terakhir ini orang tua. Nah, ini peran orang tua ternyata juga ada untuk mewujudkan visi di sekolah itu ada. Dan ini kalau tidak ada peran orang tua juga ternyata bisa bikin istilahnya itu tidak seimbang. Kira-kira kalau itu urusannya peran orang tua kita itu harus bagaimana agar nanti kita bisa mensukseskan tujuan kita atau visi kita ke depan. Kira-kira orang tua itu harus ngapain sih, harus bagaimana sih tentang anak-anaknya? Ini siapa? Dia Mbak Siti? Peran orang tua itu sangat penting karena pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah tapi juga memerlukan peran orang tua dan masyarakat. Jadi untuk visi yang sudah ada di sekolah perlu dukungan dan kerjasama dari orang tua. Jadi di sekolah kita punya visi untuk beriman, kita biasakan siswa-siswi kita untuk sholat zuhur berjamaah, sholat jumat berjamaah. Nah, kita butuh bantuan orang tua untuk apa di rumah, bisa ikut monitor, ikut mengawasi, jadi ikut mengingatkan anak. Jadi karakter yang kita tanamkan di sekolah ini tidak terputus di sekolah saja, tapi perlu juga bantuan dan dukungan orang tua. Begitu pula dengan visi-visi yang lain. Jadi butuh kerjasama antara sekolah dan orang tua, dan dari pihak sekolah pun harus mengkomunikasikan segala visi kita terhadap orang tua dan mohon bantuannya agar visi yang kita cita-citakan ini bisa tercapai bersama. Luar biasa sekali tadi dapat dari Bu Siti. Memang peran orang tua itu ya cukup besar juga. Kalau kita dari sekolah misalkan salah satu keimanan ya, dari sekolah sudah ngoyak-ngoyak anaknya untuk salah satunya bersolat betul berjamaah. Orang tuanya sendiri sholat banyak ini. Ternyata orang tuanya sendiri, kalau saya tanya di sekolah itu, lah bapak ibumu sholat enggak? Bukan pak, sing bapaknya harus ngajar piye, arep ngakon piye, mosok jar koli, iso ngajar iso ngakoni, iso ngakon iso ngakoni gitu ya. Makanya itu jadi ya peran orang tua sangat penting. Itu salah satunya memantau kegiatan anak di rumah. Kalau di sekolah ada visinya satu keimanan, ya tadi di rumah juga ikut membantu memantau dan istilahnya oleh anaknya untuk sholat di rumah. Jadi salah satu contoh anak luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk mewujudkan suatu visi ini ada salah satu pendekatan Bapak Ibu. Namanya adalah inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif disingkat IA. Nah, itu disingkatnya IA. IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang
dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kemudian lanjutnya bahwa ibu saya, inquiry apresiatif ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen korban yang biasa. Berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inquiry apresiatif ini adalah salah satu pendekatan yang positif. Jadi melihat orang itu bukan hanya kekurangannya saja, tidak dilihat kekurangannya, tapi juga adalah kelebihannya. Nah, apabila seseorang atau suatu lembaga itu ingin merencanakan atau melaksanakan suatu tujuannya, jangan dilihat kurangnya seseorang, tetapi dilihatlah kelebihannya. Nah, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kita lihat yang kelebihannya. Nah, setiap kelebihan itu kita ambil semuanya dan untuk mendukung tujuan itu. Misalkan ada seorang pandai dalam berbicara, tetapi dia kurang pandai dalam bersosialisasi misalnya. Nah, jangan dilihat kurangnya tidak, tetapi kita dia nanti bisa berbicara, kita gunakan seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Kadang-kadang kita itu langsung melihat kurangnya, nah, tetapi tidak melihat yang positifnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah bagja. Bagja itu adalah singkatan, ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana dan atur eksekusi. Kemudian ini ada video ini saya ibu buat video kemarin itu. Perangkat hidup modern Ya, nanti biar nanti kalau itu ada gambar sedikit ini dari koneksi Bluetooth berhasil. Yang berfokus pada banyak kolaborasi melakukan hal yang positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu adalah bagian dari operator dan sebuah itu. Kemudian bagja ini adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Kemudian bagja itu adalah sebuah singkatan yang artinya adalah B, itu buat pertanyaan, ambil pelajaran dari ini, jabatan rencana dan atur eksekusi. Nah ini diri saya sebagai penggerak dan guru agama Islam agar terbentuknya iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beberapa punya pada dicintai oleh guru. Membiasakan siswa tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah zuhur. Prakasa perbuatannya dalam menjadikan siswa tertib dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah di negara yang sudah bilang. Aksi nyata itu membiasakan siswa tertib dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan Jumat di SMP Negeri 3 Sampai berikut ulasannya. Dalam aksi nyata buat pertanyaan itu dengan pertanyaan, bagaimana cara menjadikan siswa tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah zuhur dan Jumat. Dan melakukan observasi kepada siswa saat pelaksanaan sholat zuhur dan Jumat di sekolah. Kemudian melakukan musyawarah dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Yang ketiga, dari informasi dan praktik baik cara menjalankan sholat tertib zuhur dan Jumat di sekolah. Selanjutnya, dalam ambil pelajaran dengan pertanyaan bagi berikut. Yang pertama, siapakah yang mempunyai kekuatan atau berperan dalam menjalankan tertib sholat berjamaah zuhur atau Jumat di sekolah? Kedua, kita yang dipunyai dalam melaksanakan program sholat berjamaah di sekolah. Tiga,
keterampilan dan peran apa saja yang sudah saya kuasai dalam melaksanakan program sholat berjamaah di sekolah. Kemudian dengan pembelajaran itu melakukan pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkomentar maupun melalui video YouTube mengenai sholat yang benar dan penggunaan ajaran agama Islam. Kemudian melakukan diskusi dengan dan meminta pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa. Kali ini pertanyaan adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya buat ini bisa menjadikan secara sadar baik dari dalam hati maupun perbuatan bisa tertib dalam bab wajib 5 waktu. Kemudian langkah-langkahnya adalah isbat juga buat guru absen sholat wajib di rumah dan diusulkan seminggu sekali untuk dipantau dan dinilai guru. Selanjutnya bekerja sama dengan warga sekolah baik guru, karyawan, wali murid untuk selalu memantau dan mengingatkan anaknya dalam sholat tertib berjamaah. Kemudian aksi nyata jabarkan anak dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan semua anak pasti bisa bekerja bermanfaat pada waktu yang kedua untuk melakukan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, bagaimana caranya agar peran dan perasaannya sholat sholat dan bisa. Bagaimana caranya agar artinya saja pertama adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah sasaran-sasarannya agar segera bisa diprogramkan dan direalisasikan. Kedua, berkoordinasi dengan guru BK agar sistem menggerakkan dan mengulangi sistem otomatis untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan guru-guru yang lain agar setiap sholat ada pendamping yang mencukupi untuk mendampingi semua anak. Kemudian di dalam aturan eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab dan memantau terhadap program sholat berjamaah sekolah agar selalu berjalan dengan baik dan konsisten terus-menerus. Pertama, langkah-langkahnya adalah mengajak dan mendorong seluruh komunitas sekolah untuk ikut mendampingi sholat berjamaah guru dan wajib sekolah. Kemudian, guru agama Islam yang selalu memberikan nasihat dan mendorong guru siswa setiap kali sekolah yang tidak kita memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada anak yang kedapatan tidak dapat berjamaah di sekolah. Yang keempat, kepala sekolah yang bertanggung jawab dan selalu mengenai guru agama itu berperan dalam mendampingi anak sholat berjamaah di sekolah. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam. Tadi bahwa itu adalah proses tahapan-tahapan yang saja tadi yang sudah kami paparkan. Buat pertanyaan, jawabannya apa saja, ambil pelajaran kali ini, cara dan atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melakukan video, semoga nanti bisa dijadikan istilahnya itu ya pengetahuan bagi kita. Ternyata ada pendekatan yang namanya itu tapi menjadi apresiatif, yaitu tadi yang mengutamakan positif, menunjukkan sisi positif dari setiap orang untuk bisa ambil manfaatnya untuk mencapai suatu tujuan seperti Bapak itu. Kemudian ini yang terakhir ini. Nah ini ada, nah misalkan kita di sekolah ini Bapak Ibu Guru pengen mengadakan suatu acara atau suatu program, nah Bapak Ibu Guru tidak usah istilahnya itu takut, maksudnya itu memang Bapak Ibu Guru kita itu yang namanya belajar itu tidak istilahnya itu tidak mungkin langsung bisa sempurna, tidak bisa. Seperti ini ada gambar burung ini, burung kalau sedang istilahnya itu muter bahkan tidak langsung, tapi
turun dulu, nanti langsung naik. Jadi setiap program misalkan apalagi baru biasanya kita itu banyak sekali pertentangan, ada kemajuan atau ada ide yang baru, mungkin ada sebagian guru yang mungkin tidak setuju karena mungkin itu nanti pokoknya ramai pokoknya itu adalah melihat dari sisi negatifnya, tetapi tidak melihat dari sisi positifnya. Nah, memang kita harus akui bahwa kalau baru biasanya itu pasti tidak akan istilahnya langsung sempurna, itu tidak, pasti akan ada kekurangan. Ya, turun dulu tidak apa-apa, tetapi kan tidak akan turun terus. Nah, seperti turun dulu baru bisa naik, perlahan bisa naik. Dalam proses untuk menciptakan suatu tujuan, suatu program, nanti pas waktu pelaksanaan pasti akan ada, misalnya ada masalah apa, pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada jalan itu solusi untuk agar supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan itu bisa terlaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut misalkan besok Bapak Ibu sekalian punya ide-ide yang bagus untuk kemajuan sekolah, silahkan bisa disampaikan. Misalkan nanti ada yang mendebatnya, kita sampaikanlah gitu ya, guru ini gambar ini di wajahnya. Nah itu kan guru itu kan itu sederhananya enggak seperti itu. Jadi keguruan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, luar biasa. Senang sekali saya mendampingi diskusi ini, ikut berdiskusi atau sebagai pengamat. Ternyata keakraban guru-guru luar biasa. Ikut senang. Ada yang laku Pak Bu, saya 7 TGP kemarin kan, ini yang terakhir Mas Agus. Besok sudah lokakarnya 2. Jadi saya di sini senang dengan diskusi tapi sambil guyon, jadi kelihatan akrab nih. Ada di beberapa sekolah itu tekan gitu, terus diskusinya itu kaku gitu. Tapi saya kan nggak boleh intervensi ya, saya hanya duduk mengamati saja. Ada yang pendiam ini di sebelah kanan saya, biasanya ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru untuk pendampingan individual. Kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sudah berjalan lancar. Sekali lagi saya ucap terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan Bapak Ibu semua, sehingga nantinya kegiatan atau program guru bergerak yang dilaksanakan Mas Afif bisa berjalan dengan lancar sampai 6 bulan ke depan mendapatkan sertifikat lulus sebagai guru bergerak. Dan mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya terakhir ya, nanti salam guru bergerak, menggerakkan. Salam guru bergerak, menggerakkan. Ya.